Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sekarang saya semester 6 dan saya ambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, untuk di video kali ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester 6. Ini mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dosen pengampunnya yaitu Pak Mawardi. Di video kali ini juga saya akan mencoba menjelaskan contoh proposal penelitian tindakan kelas. Oke, selamat menyaksikan semuanya. Oke, di sini ada contoh proposal penelitian tindakan kelas. Nah, yang berjudul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Biasanya di bab 1 ini terdapat latar belakang, terus identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir ini ada manfaat penelitian. Oke, biasanya di bab 1 ini ada pendahuluan. Kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, biasanya isi dari latar belakang ini mengenai pendidikan secara umum. Habis itu terdapat kayak undang-undang yang menyatakan pendidikan. Terus kurikulum, menjelaskan tentang kurikulum. Terus habis itu mata pelajaran yang tercantum di judul kita. Terus habis itu kayak alasan atau saran si bagi penelitinya, kayak gitu sih kurang lebih ya. Habis itu di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Nah, latar belakang di sini ini isinya pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi baik. Dengan pendidikan Allah SWT akan meninggikan derajat manusia. Nah, menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Nah, di sini peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah dasar. Nah, guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif dan menarik dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Nah, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut. Di sini ada masih di bab 1, yaitu identifikasi masalah. Nah, yang pertama ini ada pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua ada metode pembelajaran belum bervariasi. Nah, yang ketiga ini kegiatan pembelajaran tertekan menonton. Dan yang keempat ini pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal. Yang kelima ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN. Itu identifikasi masalah yang bakalan kita teliti di proposal ini. Oke, next dilanjut. Di sini ada pembatasan masalah. Nah, peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Nah, yang pertama ini penerapan metode Information Search mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, yang kedua ini ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Oke, next kita lanjut. Di sini ada poin D, yaitu perumusan masalah.
Nah, jadi berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama ini, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, yang kedua ini rumusan masalahnya itu bagaimana upaya peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Dilanjut di sini ada poin yang E, yaitu tujuan penelitian. Nah, sehubung dengan rumusan masalah yang di atas yang tadi sudah kita bacakan, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, yang kedua ini untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui information search. Oke, di sini yang terakhir di bab 1 yaitu ada manfaat penelitian. Nah, jadi hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Nah, yang pertama ini teoritis. Nah, teoritis ini penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah mengidentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Nah, yang kedua ini ada praktis. Nah, praktis ini bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas ke bab 2. Biasanya di bab 2 ini mengenai tentang landasan teori dan kerangka berpikir. Nah, poin-poinnya ini yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir, dan yang keempat ada hipotesis tindakan. Baik, kita akan membahas yang pertama ini tentang landasan teori. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tinjauan hasil belajar PKN. Yang pertama kita akan membahas tentang belajar, hasil belajar, pendidikan kewarganegaraan, dan yang keempat ini ada globalisasi. Yang pertama di sini ada belajar. Nah, jadi menurut Hamalik 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Dilanjut ke hasil belajar. Nah, jadi menurut Purwanto 2014 menyatakan hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang poin ketiga ini ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut Susanto 2013 menyatakan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membina dan mengembangkan anak-anak agar menjadi warga negara yang baik. Dilanjut ke poin keempat, ini ada globalisasi. Nah, jadi kata globalisasi ini dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Nah, global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Nah, jadi globalisasi ini adalah proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih kuat, globalisasi ialah proses menyatukan berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Oke, kita lanjut. Kita masih di bab 2 tentang landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama tadi kita membahas tentang landasan teori, yang di poin pertamanya itu ada tinjauan hasil belajar PKN. Nah, yang kedua di sini nih ada metode pembelajaran information search. Nah, yang pertama, yang poin A ini ada metode pembelajaran, yang kedua ada metode pembelajaran information search. Nah, yang pertama ini
Yang A, metode pembelajaran. Nah, menurut Suyono dan Haryanto tahun 2011 menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Dengan metode pembelajaran, maka proses belajar mengajar tidak membosankan dan peserta didik juga akan semakin mudah mencerna materi yang diberikan. Dilanjut yang poin B, ini ada metode pembelajaran information shared. Nah, metode information shared merupakan metode pembelajaran dari model pembelajaran aktif. Nah, menurut Amri tahun 2015 di sini menjelaskan bahwa metode information shared merupakan cara yang digunakan pendidikan untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh dimaksud dari pembelajaran aktif ini adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif membangun sendiri konsep makna melalui berbagai kegiatan. Oke, baik, kita akan melanjutkan masih di bab 2, yaitu tentang landasan teori dan kerangka berpikir. Nah, di sini itu ada kerangka karakteristik anak usia sekolah dasar. Nah, jadi karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Jadi pada penelitian ini siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Nah, ini menurut Jamara tahun 1994 halaman 301. Baik, dilanjut di sini ada penelitian yang relevan. Nah, jadi di sini mengambil dua menurut penelitiannya. Yang pertama ini penelitian Ipung Purnamasari, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitiannya itu penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information shared dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta 2. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa menurut penelitian Ipung Purnamasari ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan metode information shared. Nah, yang membedakannya ini adalah pembelajarannya. Nah, penelitian Ipung Purnamasari ini dia ini lebih ke pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di penelitian saya ini menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Terus yang membedakannya, penelitian Ipung Purnamasari ini dia meneliti di kelas 5, sedangkan penelitian yang saya jelaskan ini meneliti di kelas 4 SD. Dilanjut ke penelitian Munasikah IAIN, yaitu Wali Songo, dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information shared pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegarejo, Magelana. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa penelitian Munasika ini dia ini keaktifan peserta didik di kelas 4 MI Sidorejo, Tegarejo, Magelana pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Nah, terus yang kedua ini hasil belajarnya. Nah, jadi hasil belajar di MI Sidorejo, Tegarejo, Magelana ini pada kelas 4 ini sangat meningkat belajarnya ini sampai ke 75%. Oke, dilanjut di sini ada poin C, yaitu kerangka
berpikir. Nah, berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa menonton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan hasil belajar siswa juga rendah. Nah, dengan demikian, metode information shared diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode information shared kepada siswa dan mengaplikasikan secara kolaboratif di kelas, sehingga hasil belajar PKN siswa akan meningkat. Dilanjut, poin yang D ada hipotesis tindakan. Nah, jadi hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information shared diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Oke, baik. Di sini ada bab 3 yaitu metode penelitian, di mana ini bab yang terakhir ya. Nah, jadi bab 3 metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Tiger, yang pelaksanaan kegiatannya ini membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Itu saja yang saya sudah mencoba menjelaskan contoh proposal penelitian tindakan keras. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.